Siapa anak manusia itu? Ya, Yesus. Bisa tidak manusia jadi Tuhan? Yesus anak manusia yang memang Tuhan dan anak manusia. Wah, tidak jujur. Tadi bilang tidak bisa, sekarang Yesus bisa. Kenapa pilih-pilih kasih begitu? Tadi katanya tidak bisa, sekarang bisa. Itu suka-sukanya Tuhan, Pak. Aduh, kalau sudah suka-sukanya Tuhan itu memang cuma pokoknya Yesus Tuhan, titik ya. Mau dunia tabula bale kan? Mau kaya, mau miskin, intinya Yesus Tuhan, titik. Pak Pendeta ya? Masya Allah, luar biasa. Coba baca Mailaki 3 nomor 10 dulu Pak Pendeta. Mailaki 3 nomor 10. Baca yang keras. Mailaki 3 nomor 10. Mailaki 3 nomor 10. Ya, tentang perpuluhan, ya. Baca. Bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah pembendaraan, ya, supaya ada persediaan makanan bagi rumahmu. Ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu dengan berlimpah-limpah. Pak Pendeta paling suka. Pak Pendeta paling suka ayat itu ya. Begitu pas mau akhir-akhir gereja langsung. Bawalah persembahan, persepuluhan, perbendarahan ke rumah Tuhan. Ujilah aku dan angka kubuka tingkat-tingkat berkatmu. Kalau ada yang bawa cuma 50.000 langsung begini. Siapa itu, catat namanya. Tahu sudah itu Yang penting brimo. Iya. Aduh, itu perpuluhan begitu Pak Pendeta, itu wajib apa tergantung? Ya, kalau bagi orang yang percaya wajib. Ya. Wajib itu. Berapa itu? Percaya, berapa? Satu kakak itu berapa? Ya, tergantung mereka dapat berkat ya. Kalian ini Pak Pendeta ini dari tadi bicara tergantung, pantas Tuhan tergantung. Langsung yang inti. Satu kakak itu berapa? 1 juta, 2 juta, 10 juta. Siapa tahu saya kalkulasi tiba-tiba bisa dapat Fortuner kan? Bisa kita satu gereja pelayanan. Aduh. Kalau di gereja, tadi Pak Pendeta khotbah tidak di gereja tadi? Oh, ada tuh jemaat ya khotbah. Oh, ada jemaat. Jadi Pak Pendeta istirahat. Kita giliran. Oh, giliran. Biasa sekali khotbah itu. DM. Jalur langit. Tapi itu Pak Pendeta, kalau di gereja itu ada tanya jawab begini atau tidak, tanya jawab tentang Alkitabiah. Oh iya, kalau di pendalaman Alkitab ada tanya jawab. Ya. Begitu. Kalau misalnya orang tanya, kalau misalnya tanya jawab kan, kalau misalnya tanya jawab seperti ini, seperti ayat ini misalnya ya, apa? Ini, bentar. Misalnya di ayat apa? Di ayat ini Pak Pendeta di Matius 26:67. Itu kalau orang tanya bagaimana penjelasan Pak Pendeta itu? Apa? Tentang apa dulu? Matius 26:67 coba dibaca. Matius 26. Kalau di kita 5 menit dari sekarang tadi ada. Oke, siap, aman. Pokoknya Pak Pendeta ini serba bisa. Dia ini pendeta Google saya bilang. Ya, pendeta yang paling
apa pendeta Google, ditanya apa saja bisa. Bisa jawab semua. Apa itu? Ditanya minyak kelapa, yang dia jelaskan minyak tanah. Jadi bisa. Ditanya harga solar, dia kasih tahu harga bensin. Serba bisa beliau ini. Yang penting Pak Pendeta itu saya bisa jawab semuanya. Mau sambung atau tidak nyambung, urusan dari belakang. Yang penting bisa jawab. Ya, Coba Matius baca itu. berapa tadi Pak Lodi? Matius 26 ayat 67. 67. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninju, dan orang lain memukul dia dan berkatakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau? Nah, itu kan lalu mereka meludahinya dan memukulinya kan? Itu kalau jemaat tanya bilang, Pak Pendeta, apakah yang dipukul ini adalah Tuhan? Apa yang Pak Pendeta jawab? Ya, dia menderita karena kita. Iya, kalau mereka tanya, Pak Pendeta, ini kan lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Terus jemaat tanya, Pak Pendeta, apakah yang mereka ludahi dan pukul itu Tuhan? Apa Pak Pendeta jawab? Iya. Oh, berarti Tuhan Pak Pendeta pernah dipukul. Ya itu ya, iya karena kita. Ma? Tuhan apa begal tuh bang? Bukan serius loh. Berarti Tuhan pernah dipukul. Iya karena kita. Itu yang mereka pukul Tuhan itu mereka tahu tidak ya kalau yang mereka pukul itu Tuhan. Iya. Aduh, rusak Mereka generasi masa depan ini. Rusak generasi masa depan. Kalau Tuhan sudah dipukul begini, rusak generasi masa depan. Mereka sadar tidak ya mereka pukul itu Tuhan? Iya, makanya di ayat 68 dikatakan, katakan kepada kami, hai Mesias. Kan mereka mengakui Mesias. Siapa yang memukul engkau? Mesias itu Tuhan atau bukan Tuhan? Mesias, Tuhan. Apa arti Mesias? Ya, Mesias yang diurapi. Siapa yang mengurapi? Bapa yang mengurapi anaknya. Berarti ada berapa di situ keberadaan? Yang mengurapi dan yang diurapi? Iya, yang mengurapi Bapa kepada anaknya. Tuhan yang mengurapi Yesus, apa Tuhan mengurapi Tuhan? Bapa mengurapi anaknya, atau dia yang diurapi? Bapa mengurapi anak. Yang mana Tuhan? Sama-sama Tuhan. Oh, sama-sama Tuhan. Berarti Tuhan mengurapi Tuhan. Tuhan mengurapi anaknya. Anaknya ini Tuhan atau bukan? Tuhan, anaknya Tuhan. Anak Tuhan, Bapa Tuhan juga. Betul? Tuhan mengurapi Tuhan. Iya, iya. Asadu sudah, asadu. Pak Pendeta, mau tidak kalau saya baptis Pak Pendeta baptis selam selama 3 jam? Itu pembunuhan yang berbaju baptis tuh. Ayo, yuk. Atau saya baptis saja, saya baptis pakai air panas, mau air mendidih. Pak Pendeta ini bagaimana Pak Pendeta? Teman-teman, cuma Pak Pendeta ini, beliau ini orangnya jujur. Pak Pendeta ini jujur, dia baik, dia sopan. Beliau tidak pernah menghujat. Gitu. Beliau tidak pernah menghujat sama sekali. Cuma itu, beliau ini pendeta Google. Tapi, di HP yang error. Ditanya harga minyak kelapa, dia jelaskan harga minyak tanah. Ditanya solar, dijelaskan bensin.
Inilah Pak Pendeta. Tapi mau gimana lagi, yang stok cuma ada begini. Oke. Coba sabar, masih Ya, sabar kita. Bang Lodik ya, saya mohon izin turun. Maaf. Oke, kalau siap Pak kata-kata Pendeta. yang- Malam lagi nanti nak ya. Oke. Ya. Rusak generasi teman-teman. Pasien selanjutnya. Saya punya bapak ini. Halo Pak Edward. Bapak. Halo. Halo, Bagaimana Bapak pu kabar kah? lebih baik kita ngurus manusia yang miskin di Indonesia daripada setiap hari bahas terus. Iya, bukan tadi saya marah sama pendeta tadi. Masa dia bilang di Kristen, dia bilang Tuhan di Kristen 2, kan saya tersinggung Bapak, saya tersinggung. Masa dia bilang, iya Kristen punya Tuhan 2. Baru dia seorang pendeta masalahnya. Kalau tadi dia jemaat mingguan saya tidak marah Bapak. Ini dia seorang pendeta. Ngamuk saya tadi. Hancur HP ini saya banting tadi Bapak. Hancur HP ini saya banting Bapak lihat hancur Gara-gara dia bilang Tuhan 2 hancur HP ini. Yang bilang Tuhan 2 itu siapa? Dia tidak bilang Tuhan 2. Tadi Pak Pendeta Kan tadi bilang Tuhan 2. Bapak naik tadi kalau dia turun karena dia takut tadi, makanya saya banting HP tadi itu. Bapak juga lama sekali naik. Dia bilang Tuhan 2, Tuhan itu Bapa satu. dan Tuhan Anak. Tuhan itu itu, satu. ini yang bagus. Satu. Tuhan 1. Ya. Anda yang tidak Bapak atau mengerti. Yesus? Anda tidak mengerti Allah Tritunggal. Iya, Tuhan itu 1, siapa Bapak atau Anda Yesus? tidak mengerti karena Anda punya konsep keimanan berbeda dengan Kristen. Jadi Anda paksakan Anda punya pikiran ke kita tidak bisa. Tidak akan pernah nyambung karena Anda menghadap ke kanan, kami menghadap ke kiri. Ini saya mau ikut Bapak sudah, saya ikut Bapak. Tuhan cuma 1, siapa Nah, Bapak apa tidak, Yesus? itu terserah Anda. Itu tidak, itu Yesus sudah pernah Oh, terserah. untuk dia. Tapi kau ingat ya, kau ingat ya bahwa cuma dalam Kristen ada kebangkitan dan ada pengharapan. Yang lain tidak ada. Semua agama-agama itu mereka punya bos-bos mati semua habis. Cuma di Kristen saja ada kebangkitan dan kenaikan ke surga. Ya, Anda ingat itu prinsip dasar. Agama manapun di dunia ini tidak pernah memberikan kesaksian tentang kebangkitan. Islam juga tidak ada. Dia cuma ikut-ikutan. Ya, ingat Bapak. itu. Kok sadar? Iya sabar. Iya oke saya mau sadar, saya mau sadar. Tidak ada. Iya, saya tanya Cuma di Bapak. Kristen. Iya, Cuma di Kristen saya yang mau ada sadar. kebangkitan. Ada Iya, kebangkitan. saya mau sadar. Iya, ini saya mau sadar. Iya, saya mau tanya Bapak. hilang dulu, toh. Oke ya. Iya, sabar. Ah. Sabar. Sabar dulu. Sabar Astaga. Cek. Aman kah? Cek. Sudah aman kah? Dia cuma datang bera baru dia pergi, tidak cebo Bapak tadi. Silakan pasien selanjutnya.
Elizabeth, Islam Kristen, Kristen ya harus ya. Ya, Kristen Bang. Selamat Ya. sore, selamat sore. Soalnya, iya silakan Bu. Di sini wajib open cam Ibu. Oke. Apa yang mau dibahas ini Bang? Saya undang, silakan. Nggak maksudku yang dibahas ini apa? Dibuka kamera dulu Bu. Ya. Itu ada tema Bu Elizabeth. Kristen ajaran bingung. Silakan. Anda ini Kristen yang sopan, saya rasa. Salam toleransi. Di sini kita mencari ilmu dan mencari kebenaran. Saya silakan Bu. Anda bertanya atau Anda Abang suruh Saya bertanya. Saya Tanya bertanya gitu. di situ. Saya bertanya dengan tema saya. Kristen ajaran bingung. Anda yang menjawab. Apakah benar Kristen ajaran bingung? Tidak, kalau menurut saya tidak bingung Bang. Oke. Kalau menurut Anda tidak boleh kita buktikan. Silakan, silakan. Boleh kita buktikan. Ya, Silakan, boleh kita silakan. buktikan. Ya. Baca Yohanes 14:1 Ibu. Yohanes Semangat. 4. Ya, semangat Ibu ya. Salam buat semua keluarga, sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dilancarkan usahanya, tetap dalam kasih karunia Tuhan. Amin. Apa yang membuat Anda bingung begitu maksud Di situ saya? Bu, Yohanes 14:1 Bu. Yohanes 14 ayat 1. Ya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Pertanyaanmu apa? Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Ada berapa yang harus kita percaya di situ, Bu? Ada berapa? Bentar ya, sebentar. Percayalah. Semangat ya. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di sini mengenai esensi dan mengenai kemanusiaannya, Bang. Bukan Kan itu yang saya tanya Bu. Begini Bu. Ketika kita berdialog itu, biar dialog ini terarah, yang pertama kita butuh kejujuran, dan yang kedua, Anda menjawab apa yang saya tanyakan saja. Ketika saya bertanya, dengar dulu Bu. Dengar Bu, agar Anda tidak kelihatan sebagai ajaran yang bingung, apa yang saya tanya itu yang Anda jawab. Yang saya tanyakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Ada berapa yang harus kita percaya di situ? Coba jujur. Menurut Abang, Allah di sini sama seperti dengan nama sesembahan Abang, begitu? Tidak sama. Tidak, bukan itu Bu. Jangan Nah, Ibu, makanya aku begini. menjelaskan, Bang. Bentar, biarkan aku dulu menjelaskan. Silakan. Oke, silakan. Begitu, Bang. Kan kita sama-sama tahu, Bang. Ini kan terjemahan LI. Kalau di bahasa Yunaninya ini adalah theos. Bahasa Ibrani. Ibu bisa bahasa Yunani, Bu? Nanti saya bahasa Yunani. Saya bisa bahasa Yunani, Bu. Ibu bisa? Aja ke ayat ini dulu. Fokus aja ke sini. Iya, Ibu bisa. Bisa bahasa Yunani. Ya, Bang. Tapi kalau di kata ini adalah Allah ini, kalau bahasa Yunani itu theos. Kalau bahasa Ibrani itu Elohim gitu. Gitu maksud saya tadi ya. Biar kita paham sama-sama gitu loh. Percayalah juga kepadaku yang diutus oleh Bapa itu sendiri. Kan itu sesuai konteks dengan Yohanes 17 ayat 3. Betul kan? Ada yang mengutus, ada yang diutus. Gitu maksudnya ini. Yang mengutus itu Bapa, mengutus, yang diutus itu firman-Nya. Bapa mengutus firman-Nya. Bapa mengutus anaknya. Gitu. Kan kelihatan Ibu bingung kan? Manusia. Bukan, kami nggak bingung. Karena bukan di keimanan Abang ataupun Islam, ya jadi merajuk saya Bu sama Ibu. Iya, masalahnya Ibu menjawab apa? Begini Bu,
Kalau ibu tidak mau, coba ganti-gantian dulu. Coba gantian saya bisa ngomong ibu. Boleh tidak saya ngomong? Boleh? Silakan. Soalnya saya orangnya mudah merajuk loh. Boleh? Ini Bu, yang saya tanyakan di situ, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Ini pertanyaan saya Bu, ini pertanyaan saya. Ada berapa yang harus kita percaya di situ? Kalau ibu mengatakan ajaran ibu tidak bingung, coba ibu jawab sesuai dengan apa yang saya tanyakan. Janganlah gelisah hatimu wahai Elizabeth, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Pertanyaan loading, ada berapa yang harus kita percaya di situ? Itu pertanyaan saya. Dan padahal udah saya jawab loh. Percaya kepada Allah itu mengenai esensinya, Bang. Esensinya. Bukan ini bukan makna ibu. Ada berapa yang harus kita percaya? Berapa? Bukan Berapa? mengenai begitu. Berapa? Mengenai jumlah Ada lagi. berapa yang kita percaya? Netizen, dengar. Netizen, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada loading dan percayalah kepada Elizabeth. Ada berapakah yang harus dipercaya? Beda loh. Kalau abang menurut logika manusia, abang sandingkan ke logika Tuhan. Terus kita mau pakai logika apa ibu? Masa kita pakai logika setan? Bagaimana kita pakai? Tidak akan, Ibu. tidak akan. Tapi Ibu Elizabeth baik orangnya loh. Serius, saya senang sekali. Saya izin follow Ibu ya. Biar besok-besok kita ngobrol lagi. Oke. Ibu dari daerah mana, Bu? Ibu di daerah mana ini? Ibu dari daerah mana? Medan. Medan. Salam buat semua keluarga di Medan. Semoga dimudahkan rezekinya, dilancarkan usahanya. Tetap dalam bimbingan kasih karunia Tuhan, dibimbing oleh Roh Kudus. Amin. Ya. Ya, oke, begini saja Bu, daripada begini saja, biar tidak bingung, kita lewati itu, kita skip. Ada satu lagi Bu, di 1 Timotius 6 nomor 16. Bagaimana cara kita mengenal itu Bu? Coba Anda jelaskan sama saya. 1 Timotius bentar. Ya, kita lewati tadi saja teman-teman, kita skip saja. Karena ibu ini juga dia orangnya baik kan. Saya senang orang-orang begini. 1 Timotius 6 nomor 16. Bentar. 1 Timotius. 1 Timotius. Satu Timotius, oke. 1 Timotius berapa? 1 Timotius 6 nomor 16. 1 Timotius 6 nomor 16. 16. Oke. Perikopnya di sini pesan penutup. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Kita cross check ini merujuk kepada siapa, Bang? Kita cross check dulu ya. Kita baca ayat sebelumnya. Merujuk kepada Allah Bapa Ibu. Iya, makanya kita baca dulu. Masa saya lebih paham daripada Ibu? Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam di dalam terang yang tak terhampiri. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat dia, dan manusia pun tidak bisa melihat dia. Apakah itu Allah Bapa? Iya, makanya kita cross check dulu dari ayat sebelumnya. Turutilah Oke, silakan. ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Itu Allah Bapa, Bu. Ya Allah. Ya, kalau menurut argumen abang begitu nggak apa-apa, tapi kalau kami hakikatnya itu, Bang, tetap satu hakikat. Bukan itu saya tanya Ibu. Ibu dengar begini Ibu. Coba Ibu kontrol pelan-pelannya. Kita bicara pelan-pelannya.
di sini jangan dulu berbicara hakikat, Bu. Kalau berbicara hakikat dengan Islam, al-hakikatu bila syariati batilan, hakikat tanpa syariat batil. Kita fokus pelan-pelan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam di dalam terang yang tak terhampiri. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat dia dan manusia pun tidak bisa melihat dia. Itu sosok siapa itu, Bu? Kalau menurut Ibu? Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu dan di hadapan Yesus Kristus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga di muka Pontius Pilatus, kusuruhkan kepadamu, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela, hingga pada saat Tuhan Yesus kita Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia. Ini sah saja ya. Kalau menurutku ini merujuk kepada Yesus, Bang. Gitu loh. Hah? Menurut kepada Yesus, Yesus dilihat bisa tidak? Keilahiannya Yesus itu yang dimaksud. Salah, Bu. Ibu, ini Bu. Ibu kita belajar sama-sama ya. Ibu jangan dulu potong saya, boleh? Boleh, Bu? Silakan. Boleh? Kan kita mau niat belajar ya, Ibu ya. Oke. Islam itu kami diajarkan begini. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qaulan sadida yusli lakum a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah ke kalian dan berperkataan dengan perkataan yang benar. Ibu buktikan perkataan saya ya. Kalau salah, Ibu bilang salah. Kalau benar, Ibu harus akui benar ya. Kita buktikan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Bersemayam di dalam terang yang tak terhampiri. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat dia. Dan manusia pun tidak bisa melihat dia. Loading, siapa sosok itu? Sosok itu adalah Allah Bapa. Bagaimana kita mengenal Allah Bapa yang tidak bisa dilihat, yang tidak bisa terhampiri itu? Baca Yohanes 1:18. Baca Yohanes 1:18. Jangan loncat-loncat dulu. Ini dulu di-clearkan loh, Bang. Iya, jawabannya di Yohanes 1:18, Ibu. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah, melainkan anak yang ada di pangkuannya yang menyatakannya. Anak itulah Yesus. Jadi Yesus datang ke dunia ini mau menyatakan bahwa Allah Bapa itu ada namun tidak terlihat. Sehingga dalam narasi Yohanes 5:37, Yesus mengatakan, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun kau tidak pernah melihat. Data itu. Terus? Masa Anda mau tolak Bibel Anda sendiri? Terus? Coba kalau begitu Anda jelaskan itu. Terus? Coba Anda jelaskan itu. Enggak, di ayat 14 ini Abang mau menyangkal gitu. Kan di sini ada kata Tuhan Yesus Kristus nih. Tuhan kita Yesus Kristus itu gimana tuh? Iya. Itu Ibu. Kita sharing-sharing aja gitu loh. Enggak usah. Oke, siap. Iya, kita sharing. Nih ya. Nih. Sahabat. 1 Timotius 6 nomor 16. Nih. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, seorang pun tak pernah melihat dia dan memang manusia tidak dapat melihat dia, baginya hormat kekal, amin. Kan? Siapa sosok ini? Menurut Ibu? Menurut Abang Allah itu gimana? Allah itu nama atau esensinya? Sebuah nama kah atau esensinya? Yang begini Ibu, sabar ya, pelan-pelan. Ini kan di 1 Timotius 6 nomor 16 ini kan dialah. Benar tidak? Dialah satu-satunya. Betul? Yang kutanya apakah itu sebuah nama atau esensinya, Bang? Sabar, ini bukan masalah nama. Saya tanyakan siapa dia ini? Siapa sosok dia ini? Sosok dialah ini siapa? Enggak, kalau kita tahu ini sebuah nama atau esensi, baru kita tahu ini merujuk pada siapa. Itu yang aku maksud. Kalau Anda mau tahu merujuk kepada siapa, makanya Anda baca Yohanes 1:18, Ibu, jawabannya di situ. Ya Allah. Namanya juga udah beda paham, pasti enggak akan ketemu juga. Bukan beda paham, Anda yang mau menolak kebenaran di Bibel, Bu. Masa Anda yang mengajari saya agak lagi? Ibu sudah berapa kali baca Bibel dari apa? Dari Kejadian sampai Wahyu? Saya tanya jujur. Dari kecil saya udah belajar. Yohanes berapa tadi? 8. Yohanes 1:18. Yohanes 1.
18. Ya, ntar. Karena dari kepenuhannya kita semua telah Yohanes. Iya. Yohanes 1 Kasih karunia nomor 18. yang aku baca dari 16-nya biar jangan gagal paham gitu loh. Kasih Satu skop sudah satu perikop juga tidak masalah. Kemudian daripada aku akan datang dia yang telah mendahului aku. Ini kan yang bersaksi Yohanes Pembaptis nih. Sebab dia telah ada sebelum aku, kata Yohanes Pembaptis. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Oh, coba simak pelan-pelan. Ibu punya akal. Yesus mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu segenap hatimu dan sepenuh akal budimu. Tolong ibu yang cantik, baik hati dan tidak sombong, pintar menabung, pintar berhutang. Ibu dengar. Ya. Jangan melewati Yohanes 1:18, Yohanes 1:18 di situ dikatakan anak tunggal. tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah, betul? Iya, sama seperti roh abang loading. Roh abang nggak siapa yang pernah. Nah, berarti dialah satu-satunya yang tidak takut kepada maut, yang bersemayam dalam terang, yang tidak terhampiri. Seorang pun tidak dapat melihat dia. Siapa itu di 1 Timotius tadi? Allah atau bukan? Bapak itu kan roh, Bang. Bapak beda dengan Allah. Iya. Berbeda itu konteks. Bapak sama Allah beda. Bapak itu pribadinya, sedangkan Allah itu hakikatnya begitu. Oke, apa itu hakikat, Bu? Apa itu hakikat? Ibu berbicara hakikat, saya mau tanya. Apa itu hakikat, Bu? Intisari kebagaimanaannya. Analoginya kita hakikatnya manusia. Ibu, Itu, manusia. hakikatnya itu apa, Bu? Hakikatnya itu Allah, Elohim. Iya, hakikat itu apa? Hakikat itu, arti hakikat itu apa? Kebagaimanaan. Sama seperti Bang Loading, analoginya kan manusia. Aku juga manusia. Sabar, Ibu. Ibu, saya tidak akan biarkan. Ibu, kalau Ibu, begini Ibu. Kalau orang potong, berarti orang tahu itu Ibu salah. Dan Ibu kalau sudah tahu salah, belajar, Bu. Bukan mau membantah agar kelihatan itu benar. Netizen paham di bawah loh. Menurut Apa arti hakikat coba? Iya kan aku udah jawab. Apa arti? Intisari. Saya tanya sama Ibu pelan-pelan. Ibu tahu tidak? Begini, Bu. Ibu tahu tidak apa arti hakikat? Kan aku udah kasih tahu menurut KBBI hakikat itu kebagaimanaan, intisari. Coba buka KBBI. Coba buka KBBI kalau hakikat itu kebagaimanaan. Langsung saya tutup komal saya tidak pernah live lagi buka KBBI. Serius, Bu. Ibu buka KBBI, kalau hakikat itu adalah kebagaimanaan, besok saya kawin lagi. Buka sendiri, aku gadgetku cuma satu, Bang. Cuma satu gadgetku. Buka sendiri. Minimal ada laptop di situ kan. Silakan dibuka. Hakikat, Ibu, hakikat itu adalah keadaan yang sebenarnya. Kan sama aja. Hakikat. Kebagaimanaan. Dengar, Kan aku bilang aja kebagaimanaan. dengar dulu, Ibu. Ibu dengar dulu. Ibu dengar dulu. Hakikat adalah keadaan yang sebenarnya. Ya. Keadaan yang sebenarnya kita ini hakikatnya apa, Ibu? Saya sama Ibu ini hakikatnya apa? Manusia kan? Manusia. Yesus hakikatnya apa? Nah, disamakan. Kan Bang, kita tahu sama-sama firman menjadi manusia. Sang firman Yesus kan Iya. firman. Berarti ketika firman menjadi manusia, hakikat manusia itu apa? Hakikat manusia, ia mempunyai tubuh, jiwa, dan roh. Pribadi itu mempunyai jiwa, dia manusia sejati, manusia yang sebenar-benarnya. Mempunyai tubuh, Ketika merasakan haus, ketika firman, gitu. ya ketika Anda mengatakan firman menjadi manusia, Yohanes 1:14, kan? Firman itu telah menjadi manusia. Coba Anda baca baik-baik situ. Ada kejanggalan di situ tidak? Coba Anda baca kalau Anda sudah pernah baca Bible. Firman Saya sudah mau hampir 2 kali loh.
Selesai baca Bibel Anda. Firman Coba Anda baca. telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Gitu, Bang. Nah, Ya, ada kejanggalan di situ atau tidak? janggalannya di mana? Coba Abang. Firman itu, oke, ini kejanggalannya di sini. Saya tunjukkan sama ibu-ibu pelan-pelan, jangan dulu ngerocos ya. Nah, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Kemuliaan yang diberikan kepadanya, betul? Siapa yang memberikan dia kemuliaan? Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya Siapa yang memberi? anak tunggal Bapa, sebagai anak, Siapa yang memberi? yaitu kemuliaan Ting neng, ting neng ning nung, ting neng ning. Mana sih? Yaitu Ya, siapa yang memberi? Siapa yang memberi? makanya jangan diputar-putar, Bang. Firman itu Tidak putar, ibu yang mau putar-putar. firman itu telah jadi manusia. Walaupun dia dalam keadaan manusia, kemuliaannya itu tetap ada gitu loh. Di situ ada kata tulisan, di situ ada. Ibu begini ibu. Ibu, agama tidak boleh mematikan akal. Agama harus selaras dengan akal. Dia punya bunyi di situ, ibu lihat di situ ya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan yang diberikan kepadanya. Siapa yang memberi? Yang diberikan oleh Bapa, kalau Bapa yang memberi. benar. Betul? Ini sebagai anak tunggal Bapa, salahnya di mana? Iya, siapa yang, pertanyaan saya begini, siapa yang memberikan dia kemuliaan, ibu? Bapa. Bapa. Yang menerima siapa? Ya Yesus Kristus. Dia kan sebagai Nah, berarti ada yang memberi. Iya, berarti ada yang memberi, ada yang menerima. Terus masuk Abang di sini karena ada yang Dengar dulu, ibu, jangan dulu ngerocos. Saya belum selesai, bu. Dari Di situ kan bunyinya begini. ada yang menerima. Iya, dengar ada yang gantian memberi, dulu, Bu. berarti tidak sederajat gitu maksudnya. Bukan. Jadi Di situ kan Bapa itu memberikan. Yang memberi adalah Bapa, yang menerima adalah Yesus. Yang mana Tuhan? di sini nggak ada kata Tuhan. Kapan nggak mau nambah-nambahi? Nggak ada kata Tuhan. Tidak, saya tanya sama ibu, yang mana Tuhan? Di situ kan ada yang diberi dan ada yang menerima. Yang memberi adalah Allah Bapa, yang menerima adalah Yesus. Nah, yang mana yang Tuhan ini? Di mana? Aduh. Kalau tidak tahu belajar, Bu. Ya Nah, gini, apa, gini, Bu, gini, ibu gini. ini orang baik kok. Itu apa di sini? Yang menurut pemahaman Abang berbeda. Menurut pemahaman Abang Tuhan itu sang pencipta, begitu kan? Betul? Bukan menurut saya, menurut Yesus Tuhan itu pencipta langit dan bumi, Bu. Iya, tapi Abang harus tahu. Ibu, saya tanya sama ibu dulu. Ibu tahu tidak kalau Yesus mengatakan bahwa Tuhan itu pencipta langit dan bumi? Ibu tahu dia punya ayat tidak? Jujur. Kalau tidak tahu, saya kasih tunjuk. Tahu. Di mana? Kalau ibu tahu, di mana? Saya buka sini, Bu. Matius 7. Di ayat berapa, Bu? Matius 7. Di mana? Di mana, Bu? Di mana? Di mana? Sering debat. Di mana kalau menurut Yesus itu Tuhan pencipta langit dan bumi? Di mana datanya? Cepat. Biar saya buka di sini. Ibu cari situ. Ajakan juru selamat berikutnya. Matius 7. Atau Matius 8. Matius 7 buka, Matius 11:25. Matius 11 ya. Baca. Loncat. Apa bunyinya loncat, situ? kayak kutu loncat. Tadi Yohanes lari ke Matius. Pada waktu Baiklah, Ibu. berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil, ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Gitu, Bang. Nah, menurut Yesus, yang Tuhan di situ siapa? Menurut Yesus ya, bukan menurut ibu, bukan menurut saya, bukan menurut Bapak Pendeta, bukan menurut apa?
pendeta, bukan menurut bapak-bapak gereja, bukan menurut netizen, Ya, aku juga. tapi menurut Yesus. Kalau menurut Yesus di Matius 11:25 siapa yang Tuhan, Bu? Menurut konteksnya ini dia menjelaskan dia bahwa utusan secara Tuh kan, ibu itu begitu. Ibu itu selalu begitu. Kalau saya tanya, ibu begini, Bu. Saya kalau tanya itu, ibu ini kalau orang tanya, ibu minyak kelapa itu ibu beli di mana? Kan sisa ibu jawab, oh beli di warung. Tidak perlu ibu jawab, oh minyak kelapa ini dibuat dari kelapa. Kelapa mereka naik, setelah naik mereka belah, setelah belah mereka hancurkan dia punya isi. Setelah itu diperas, setelah diperas disaring jadilah minyak kelapa. Kan simpel saya tanya sama ibu. Ibu, di Matius 11:25 menurut Yesus siapa yang Tuhan? Sang Bapa di sini. Iya, alhamdulillah ya Allah, akhirnya ibu bisa jujur juga, amin. Oke, Bapa yang Tuhan. Nah, kalau Bapa sudah Tuhan, Yesus Tuhan atau bukan Tuhan? Tuhan, Bang. Tuhan. Berarti ada berapa Tuhan? Cuma satu. Satu, pintar. Ya, memang luar biasa. Pintar sekali ini. Seperti ini loh. Aku mengutus suaraku. Aku mengutus suaraku sama Bang Loading nih. Apakah suara dari diriku sendiri, Bang? Suara ibu adalah ibu. Iya, sama juga dengan Yesus ini adalah Sang Firman. Kecerdasan. Elohim itu sendiri. Yang keluar. Boleh saya mengikuti sendiri gitu. Boleh saya ikuti narasi ibu tadi? Boleh? Aku juga izin mau baca Yohanes 1 ya, Bang ya. Iya, silakan. Yohanes 1 ayat 3 aja, ayat 3 saja. Segala sesuatu dijadikan olehnya. Tuhan menciptakan melalui firman. Gitu loh, melalui firman-Nya. Betul. Saya tidak tolak itu. Tadi ibu punya analogi kan begini. Ketika ibu mengutus suara ibu Elizabeth, berarti suara ibu Elizabeth itu adalah Elizabeth itu sendiri, betul? Ya, yang keluar dari diriku sendiri. Oke. Nah, sama seperti ini, Bu. Ketika saya mengutus suara saya nih, Bu. Saya mengutus suara saya nih. Saya mengatakan kopi. Maka suara saya menjadi kopi. Apakah kopi ini adalah saya atau bagian daripada saya? Bukan begitu pengertiannya. Aduh. Oh, bukan begitu. Terus, sabar. Kalau bukan begitu, bagaimana Yohanes 1:14? Firman itu menjadi apa? Firman itu kan terbagi 3, Bang. Terbagi 3? Ya. Kau pikir cinta bagi 3? Cinta segitiga? Dengan konteksnya tadi, Bang. Logos, graphe, dan remata. Begitu. Ini sesuai dengan Kejadian 1. Logos, Sesuatu dijadikan graphe, firman logos. terjadi. Ibu, itu saya kaji, Bu. Tuhan jadilah terang, maka jadilah terang. Begitu, Bang. Sesuai dengan Kejadian 1. Ibu di sini. Ibu boleh saya tunjukkan sedikit saya punya status sama ibu, boleh? Ibu bisa baca saya punya nama itu apa namanya, coba ibu. Gelar apa itu PST itu kalau menurut ibu? Serius ini, Bu, saya serius. Lagi sombong rohani. Iya, mesti sombong. Ini, Bu, saya luruskan ya. Ini PST. PST ini, Ibu, peneliti sekolah teologi. Saya lulusan dari Vatikan, Bu. JMC ini jangan modal congor. Jadi saya harus pakai data. Ini saya ambil di Golgota, Bu. Begitu. Jadi kami ini jadi kalau Katolik namanya pastor, kalau Protestan namanya pendeta. Karena saya Islam itu PST jadi pester. Pester itu dari akar kata bahasa Yunani jadi pres, artinya penginjil jalanan. Pastor itu. Bukan pastor, Bu. Pester. Karena saya Muslim jadi pester. Begitu. Saya tanya sama ibu baik-baik. Ini. Itu agak lain. Sabar. Apakah ibu bisa baca bahasa Yunani? Enggak, Bang, cuma sedikit-sedikit istilah-istilahnya aja. Oke. Yang pentingnya. Oke. Ibu tidak bisa, ya? Saya bisa. Ya, saya bisa. Oke.
Nah, sekarang tadi Ibu mengatakan firman itu terbagi menjadi 3. Logos, remata, sama grafe. Betul? Hmm. Firman terbagi 3 ini maknanya sama apa beda? Hmm? Maknanya sama apa beda? Saya tanya sama Ibu. Grafe itu kan yang langsung Nah kan, keluar ditanya lain jawab lain. Fokus, Bu. sedangkan remata Kabar, Bu? itu firman Fokus. yang Mungkin Bang, remata itu Mungkin Ibu tulis. terganggu. Iya. Mungkin Ibu terganggu dengan saya punya kegantengan mungkin. Coba fokus. Fokus. Fokus saja, fokus. Apa sih? Fokus. Ya. Enggak, Coba kan itu. remata, dengar. Coba Abang Remata, cek di Google, cek aja. Apa logos, itu remata? dengar. Logos, remata, grafe, maknanya sama apa beda? Tidak sama. Remata itu kan ya firman yang tertulis gitu loh. Apa? Tidak sama? Firman yang tertulis asalnya itu dari Allah itu sendiri, tapi ada firman yang Kalau saya buktikan sama bagaimana? Kalau sama kenapa tidak sama pengucapannya? Gitu loh. Pengucapannya sudah beda. Rema, grafe dan hologos. Gitu. Kalau saya buktikan maknanya sama bagaimana? Aduh, dari jenisnya ini Bang, kalau firman itu ya perkataan Allah itu sendiri, dari dirinya sendiri Bang. Begitu. Kemana firman itu? Apakah tertulis atau langsung atau melalui nabinya atau firmannya menjadi manusia? Baik, saya ikut kata Ibu ya. Saya ikut kata Ibu. Berarti Yohanes 1 nomor 1 firman itu di situ kan logos. Logos itulah yang menjadi Yesus kan? Dan dia duinatur, dia juga Tuhan kan? Tuhan sepenuhnya, manusia sepenuhnya. Oke, baik, kita buktikan teman-temannya. Sabar, kita buktikan ini teman-teman. Oke, ini data yang berbicara Bu ya. Bentar Bu ya. Yohanes 1 nomor 1. Yang penting Ibu jangan tolak. Ini kebenaran. Saya pakai data. Oke, ini jangan bilang-bilang sama pendeta Bu. Ini rahasia Bu. Kamu enggak belajar dari pendeta kok. Iya, jangan belajar dari pendeta Bu. Palingan cuma kasih Yohanes 1:1. Bentar Bu ya. Nih, bagaimana tanggapan Ibu begini? Coba. Nih Bu. Kita sama-sama belajar ya Bu ya. Di sini kan nih, saya tampilkan sama Ibu nih, biar biar enak kita baca baik-baik Bu. Ini kan Alkitab Sabda. Ya Bu ya, Alkitab Sabda dari LAI. Yohanes 1:1 ya, pada mulanya adalah firman, ya. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kalau kita buka firman di sini, konsistennya, kita buka firman di sini, kan dia logos nih. Betul tidak? Feminim lagi. Nah logos ini kan, sabar dulu Ibu pelan-pelan. Ini logos, kita belajar. Ini logos kan? Ya. Logos ini yang menjadi manusia, itulah duinatur kan, sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan, betul? Di Yohanes 1:14 logos. Kalau Ibu bisa menerima logos di sini sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan, berarti resiko yang Ibu terima juga harus di Kisah Para Rasul ini. Kisah Para Rasul 1 nomor 1. Hai Tefilus, dalam bukuku, perhatikan bukuku. Saya klik sini, bukuku nih. Bukuku ini saya klik Bu. Di sini dia keluar juga ini. Logos, berarti buku juga Tuhan. Ibu harus terima. Buku juga Tuhan. Hologos dengan logos itu beda. Lah kong ini apa? Ini sama apa beda Bu? Ini sama apa beda? Ini dua-dua ini. Ini logos. Sama apa beda ini? Strong number sama. 35:6. Sama apa beda? Masa yang ini jadi sepenuhnya Tuhan, sepenuhnya manusia, tetapi yang ini cuma jadi buku. Terjemahannya. Mana
Mana? Asal mula. Asal mana? Terjemahannya nggak ada. Kisah para Rasul, perhatikan Bu ya, Kisah para Rasul 1 nomor 1. Yohanes. Sabar. Yohanes 1 tadi. Iya. Nih. Kita kasih kembali. Ibu perhatikan sini, Bu. Yohanes 1 nomor 1. Pada mulanya adalah firman. Betul? Nah, firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Betul? Nah, kita buka strong number di bawah firman. Firman 3056. Strong number nih. Kemana Ya, Bang? kita klik. Pada mulanya. Ini Ibu, Alkitab Sabda Bu. Ini strong number di bawah sini. Artinya Masalah Ibu tidak. Firman, logos. Kan nggak ada di situ. Ini kan buka logos Ibu. Oke Bu. Kan kita klik, kan ada strong numbernya ini Ibu. Ya Baca Allah, ya apa Rabbi. tadi Kisah Para Rasul tadi. Nah oke, Ibu perhatikan sini. Nah ini kan firman nih, perhatikan firman ini. Nih, pada mulanya adalah firman, kan? Firman itu bersama-sama dengan Allah, kan? Dan firman itu adalah Allah nih Ibu. Kita buka firman sini Bu. Nih. Ibu perhatikan ini 3056. 3056 catat. Catat Bu. Catat. Begini saya suka begini kalau Ibu mau belajar nih. Saya suka sekali. Ibu. Para Rasul berapa? Kisah para Rasul 1 nomor 1. Kisah Para Rasul. Nah, 1 nomor 1. Nah, Ibu perhatikan ini Bu ya. Firman ini kan dia punya strong number ini 3056. Ya. Saya buka di sini Bu ya. Saya klik nih, Ibu lihat nih. Nih. Saya klik di strong number, dia keluar di sini. Logos. Perhatikan. Ini yang di Yohanes 1 nomor 1. Kita pindah di Kisah Para Rasul 1. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama nih. Ini nih. Hai Theophilus, dalam bukuku. Bukuku nih. Aku cross check dulu. Bukuku. Kisah Para Ya, Kisah Para Rasul 1 nomor 1. Kisah Para Rasul 1. 1 gitu ya? Iya. Hai Theophilus, dalam bukuku, benar tidak? Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku Nah, menulis segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Nah. Sampai pada hari ia terangkat. nah ini kan bukuku nih. Saya klik bukuku nih, tak. Nah, keluar juga logos Bu. Ini yang di Kisah Para Rasul logos. Kalau di Yohanes 1:1 ini logos ini Ibu bisa menerima sepenuhnya Tuhan, sepenuhnya manusia. Berarti di sini logos ini Ibu harus terima juga sepenuhnya Tuhan, sepenuhnya buku. Tadi bukan di Yohanes 1 mengatakan Tuhan sepenuhnya, manusia sepenuhnya. Itu kan tetap firman menjadi manusia, Bang. Iya, ketika firman menjadi manusia itu kan kalian paham dia duinatur kan? Sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan kan? Benar tidak? Iya, tapi konteksnya bukan di situ. Yang mengatakan Tuhan sepenuhnya, manusia sepenuhnya. Bukan di situ. Oke lah Bu. Bu, nanti kita lanjut sebentar ya. Di sini saya di bagian timur, saya di Maluku Utara sudah 18:17 ini. Oke. Sudah mau masuk waktu maghrib ya. Ibu terima kasih. Nanti sebentar habis Isya saya naik lagi. Ya, nanti Ibu datang ya, kita belajar sama-sama Bu ya. Oke? Ngeyel terus Bu, pokoknya ngeyel terus. Untuk membantah doktrin itu ngeyel terus. Bercanda. Udah cuma bercanda. Oke Bu ya. Terima kasih. Ya. Ya, enggak apa-apa teman-teman, yang penting dia mau belajar. Iya teman-teman, di sini sudah waktu maghrib nih. 18:17 ya. Saya izin rungkat dulu, nanti kita lanjut habis Isya ya teman-teman. Terima kasih sudah bantu tap-tap layar sampai 600k. Dan terima kasih sudah kirim-kirim sedikit gift, luar biasa, terima kasih ya. Siap, Abang Erisko. Salah. Oke teman-teman, terima kasih semua ya. Akhir kata daripada saya, semoga live kita ini bisa menjadi asbab hidayah. Kita doakan orang-orang yang berdiskusi. Teman-teman, ketika ada orang yang mau belajar seperti Ibu tadi, pokoknya kita dalam hati kita, ya Allah berikan dia hidayah, ya Allah berikan dia hidayah. Ya,
Karena Rasulullah itu siang berdakwah tapi malamnya menangis, memohon doa agar Allah berikan hidayah kepada orang yang dia dakwai tadi. Jadi ketika ada yang sementara berdiskusi apalagi yang mau belajar, bantu-bantu kalian doa di bawah, ya Allah